Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan berikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rancangan bujur Sangkar Latin. Di sini kami kelompok keempat ada Febriani Novita Meda, Marini Praing, Yesir Tembura, Efraim Gemare, dan Makrena Elanaseng. Tanpa memperpanjang waktu, pada teman saya Feby dimulai. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian dari rancangan bujur sangkar Latin. Nah, jadi rancangan bujur sangkar Latin atau biasa disingkat RBSL itu merupakan suatu rancangan percobaan yang digunakan apabila terdapat dua sumber keragaman yang mempengaruhi unit percobaan. Nah, RBSL ini mengendalikan kedua keragaman tersebut dengan pengelompokan pada arah baris dan kolom. Nah, penempatan perlakuan ke dalam unit-unit percobaan akan dilakukan sedemikian rupa sehingga perlakuan tertentu hanya terjadi satu kali dalam baris maupun kolom. Hal ini terjadi jika banyaknya perlakuan itu sama dengan banyaknya baris dan juga banyak kolom. Oleh karena itu diperlukan suatu pola tertentu agar syarat-syarat tersebut terpenuhi. Nah, untuk penyusunan pola tersebut, kita menggunakan huruf Latin besar. Oleh sebab itu, rancangan ini kita sebut sebagai rancangan bujur sangkar Latin. Nah, cara pencacatan secara umum dalam RBSL ini yaitu R kali R yang artinya RBSL dengan R buah baris dan R buah kolom. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan merupakan dena percobaan RBSL. Uh, Contohnya perlakuan B itu hanya terjadi pada terjadi satu kali pada baris pertama dan kolom pertama, dan begitu seterusnya untuk perlakuan A, C maupun D. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya. Baik, uh, sekarang kita masuk dalam kelebihan dan kelemahan RBLSL. Pertama, untuk kelebihannya mengurangi keragaman galat melalui penggunaan dua buah pengelompokan. Kedua, analisis relatif mudah. Ketiga, pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk penelitian berskala kecil. Keempat, baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Untuk kelemahannya, yang pertama banyak baris, kolom, dan perlakuan harus sama, sehingga semakin banyak perlakuan suatu percobaan, yang diperlukan juga semakin banyak. Kedua, apabila banyaknya kelompok bertambah besar, galat percobaan persatuan percobaan juga cenderung meningkat. Ketiga, pengacakan yang diperlukan sedikit lebih rumit daripada pengacakan rancangan-rancangan sebelumnya. Untuk derajat bebas galatnya yang lebih kecil dibandingkan dengan rancangan lain yang berukuran sama, akan menurun tingkat ketelitian terutama apabila jumlah perlakuannya berukuran kecil. Uh, Terus untuk model linear dan analisis ragam untuk RBSL, YIJK sama dengan mu tambah alpha I tambah beta I tambah tau K tambah epsilon IJK. Untuk IJK-nya berjalan dari 1, 2 sampai R. Untuk keterangannya teman-teman bisa baca di slide. Untuk selanjutnya saya persilahkan teman saya. Oke, baik, selanjutnya itu kita masuk hipotesis untuk pengaruh perlakuan, yang dimana A0-nya itu sama dengan tau 1,
sampai dengan tau R sama dengan nol. Itu perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Sedangkan H1 itu minimal ada 1K dengan tau K tidak sama dengan nol. Untuk J itu 1, 2, sampai 5. Itu minimal ada perlakuan berpengaruh terhadap respon yang diamati. Itu untuk hipotesis untuk pengaruh perlakuan. Kalau hipotesis untuk pengaruh baris, A0 sama dengan alfa 1 sama dengan sampai alfa R sama dengan nol. Itu baris tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Kalau H1 itu minimal ada 1I dengan alfa I tidak sama dengan nol. Atau minimal ada baris berpengaruh terhadap respon yang diamati. Misalnya itu hipotesis untuk pengaruh kolom, di mana H0-nya itu beta 1 sampai beta R sama dengan nol. Itu kolom tidak berpengaruh terhadap respon diamati. H1 itu minimal ada 1J dengan beta J tidak sama dengan nol. Hipotesis di atas dirumuskan untuk menguji bahwa tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati, atau dengan kata lain, pengaruh perlakuan terhadap respon adalah nol. Teman-teman bisa lihat pada gambar di sebelah kanan itu ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan hitung. Teman-teman bisa lihatnya. Selanjutnya, menurut Montgomery tahun 2015, nilai statistik untuk analisis seragam para faktorial rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut. JKT itu jumlah kuadrat total, JKB itu jumlah kuadrat baris, JKK itu jumlah kuadrat kolom, JKP itu jumlah kuadrat perlakuan, dan JKG itu jumlah kuadrat galat. Di mana FK itu faktor koreksi, itu rumusnya sama dengan Y kuadrat dibagi R kuadrat. Kalau untuk JKT jumlah kuadrat total itu sama dengan sigma I, J, YIJ kuadrat dikurang FK. Kalau jumlah kuadrat baris itu sigma YI kuadrat dibagi R dikurang faktor koreksi. Kalau jumlah kuadrat kolom itu rumusnya sigma YJ kuadrat dibagi R dikurang faktor koreksi. DKP itu rumusnya itu sigma YK kuadrat dikurang R di, YK kuadrat dibagi R dikurang FK. Kalau untuk JKG itu jumlah kuadrat galat, rumusnya itu jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat baris dikurang jumlah kuadrat kolom dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus. Jadi, untuk contoh kasusnya itu, seorang peneliti itu bermaksud meneliti apakah 4 buah mesin pembuat mie yang dimana mesin itu ada mesin A, mesin B, mesin C, dan mesin D. Itu memperlihatkan kemampuan produksi yang berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, produksi itu sendiri itu dipengaruhi oleh adanya operator yang berlainan dan juga oleh adanya hari-hari kerja yang berbeda. Sehingga peneliti membuat RBSL untuk penelitiannya itu dengan 4 operator sebagai kolom dan 4 hari kerja sebagai baris. Lalu untuk data pengamatannya itu teman-teman bisa lihat pada tabel di samping. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa untuk setiap perlakuan itu dia hanya muncul 1 kali di setiap baris dan kolom. Slide selanjutnya. Nah, untuk penyelesaiannya itu yang pertama kita merumuskan hipotesis. Tadi dijelaskan itu bahwa hipotesis untuk rancangan bujur sangkar Latin itu sendiri ada 3 hipotesis. Tetapi karena dalam soal itu peneliti hanya mau melihat pengaruh perlakuan itu yang dimana perlakuannya itu 4 buah mesin itu apakah memperlihatkan signifikan dalam kemampuan produksi mie. Jadi di sini kita hanya akan punya satu hipotesis, yaitu H0 sama dengan tau T sama dengan tau 2 sama dengan sampai tau R sama dari 1 sampai R.
Lalu H1-nya itu minimal ada 1 taukat tidak sama dengan 0 atau 4, yang mana 4 buah mesin secara signifikan memperlihatkan kemampuan produksi yang berbeda. Untuk H0 tadi itu 4 buah mesin tidak secara signifikan memperlihatkan kemampuan produksi yang berbeda. Lalu yang kedua kita menentukan taraf signifikansi. Nah, untuk taraf signifikansi itu sendiri kita menggunakan alfa sama dengan 0,05. Lalu untuk kriteria penolakan itu penolakan H0 yang mana H0 itu akan ditolak jika F hitung yang kita punya itu lebih dari F tabel. Lalu langkah selanjutnya itu kita menghitung faktor koreksi. Yang mana faktor koreksi itu didapat dari jumlah seluruh dari jumlah seluruh Y kuadrat yaitu 843 dibagi 4 kuadrat yaitu sama dengan 4.456. Lalu menghitung jumlah kuadrat total. Nah, untuk menghitung jumlah kuadrat total itu sendiri yaitu sigma dari baris pertama kolom pertama dikuadratkan lalu dijumlahkan dengan baris pertama kolom kedua dan seterusnya, yaitu lalu dikurangi dengan faktor koreksi yang mana faktor koreksinya tadi itu 44.415,56 sama dengan 5.959,44. Jadi jumlah kuadrat itu kita punya 5.959,44. Lalu menghitung jumlah kuadrat dari jumlah kuadrat baris kita dapat 408,19. Lalu jumlah kuadrat kolom itu kita dapat 88,69 dan jumlah kuadrat 946,69. Lalu jumlah kuadrat galat itu kita dapat dari JKR kurang JKB kurang JKK kurang jumlah kuadrat perlakuan itu sama dengan 515,87. Nah, karena dari hasil perhitungan itu tadi kita masukkan ke dalam tabel ANOVA-nya. Dan untuk tabel ANOVA-nya bisa kita lihat pada gambar di slide. Untuk derajat bebas dari baris itu kita dapat 3, itu kita punya tadi kan kita punya 4 baris, lalu dikurang 1 itu sama dengan 3. Lalu untuk derajat bebas kolom juga itu sama dengan 3, itu didapat dari jumlah kolom tadi itu ada 4 dikurang 1 itu sama dengan 3. Dan untuk derajat bebas perlakuan itu sama dengan 3, dan untuk galat itu sama dengan 6, dan total derajat bebas totalnya itu 15. Nah, dari tabel ANOVA ini tadi kita bisa lihat untuk kita menarik kesimpulan. Tapi perlu diingat karena peneliti hanya mau melihat kemampuan produksi dari 4 buah mesin, maka kita bisa ambil F hitung dari perlakuan itu 19,18. Dan ternyata 19,18 itu lebih besar dari F tabel, yang mana F tabelnya itu 4,76. Maka H0 itu ditolak. Jadi kesimpulannya itu 4 buah mesin pembuat mie, yaitu mesin A, mesin B, mesin C, dan mesin D, tersebut itu secara signifikan memperlihatkan kemampuan produksi yang berbeda-beda. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.